Buah karyanya yang monumental seperti Rumah Gadang itu pun mengandung rumusan falsafah itu. Jika dilihat dari bentuk dasarnya, Rumah Gadang itu berbentuk segi empat yang tidak simetris yang mengembang ke atas. Garis melintangnya melengkung secara tajam dan juga landai, dengan bagian tengahnya lebih rendah. Lengkung pada atapnya tajam seperti garis tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Garis segi empat yang besar ke atas dikombinasikan dengan garis yang melengkung rendah di bagian tengah-tengah. Secara estetika merupakan komposisi yang dinamis. Jika dilihat pula dari sebelah sisi bangunan, maka segi empat yang membesar ke atas ditutup, semuanya membentuk suatu keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup mereka. Sebagai suku bangsa yang menganut falsafah alam, garis dan bentuk rumah gadangnya kelihatan serasi dengan bentuk alam bukit barisan yang bagian puncaknya bergaris lengkung yang meninggikan pada bagian tengahnya, serta garis lerengnya melengkung dan mengembang ke bawah dengan bentuk bersegi tiga pula. Garis alam bukit barisan dan garis rumah gadang merupakan garis-garis yang berlawanan, tetapi merupakan komposisi yang harmonis jika dilihat secara estetika. Jika dilihat dari segi fungsinya, garis-garis rumah gadang menunjukkan penyesuaian dengan alam tropis. Atapnya yang lancip berguna untuk membebaskan endapan air pada ijuk yang berlapis-lapis itu, sehingga air hujan yang betapapun sifat curahannya akan meluncur cepat pada atapnya. Bangun rumah yang membesar ke atas, yang mereka sebut silek, membebaskannya dari terpaan tampias. Kolongnya yang tinggi memberikan hawa yang segar, terutama pada musim panas. Di samping itu, rumah gadang dibangun berjajar menurut arah mata angin dari utara ke selatan guna membebaskannya dari panggang matahari serta serbuan angin. Jika dilihat secara keseluruhan, arsitektur rumah gadang itu dibangun menurut syarat-syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan kodrat atau yang mengandung nilai-nilai kesatuan, kelarasan, keseimbangan, dan kesetangkupan dalam keutuhannya yang padu. Ragam rumah gadang. Rumah gadang mempunyai nama yang beraneka ragam menurut bentuk ukuran. Falsafah hidup orang Minangkabau yang utama adalah alam takambang jadi guru. Hal inilah yang mewujudkan di balik kemegahan Istana Pagaruyung sebagai objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana ini merupakan rumah gadang terbesar yang terletak di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Desain arsitektur rumah gadang yang memukau ini telah menjadi inspirasi sampai mancanegara. Konon, bentuk bangunan rumah gadang menyerupai tubuh perahu lancang yang digunakan nenek moyang. Lancang ini dimanfaatkan sebagai tempat hunian sementara yang ditopang kayu, diberi atap, dan digantungkan layarnya pada tiang lancang. Rumah gadang jenis ini termasuk kategori rumah adat mewah dan tak bisa dibangun sembarangan. Syarat membangun rumah adat ini antara lain menghadap utara, dinding ditutupi sasak di bagian sisi timur, barat, dan selatan menggunakan kayu kualitas terbaik. Jadi apabila berkunjung, maka harus masuk lewat pintu belakang. Tetapi seiring perkembangan zaman banyak rumah adat ini dimodifikasi dengan pintu depan. Rumah gadang ini secara umum digunakan sebagai kegiatan adat yang berlangsung pada waktu tertentu, dengan contoh kegiatan adat dilakukan seperti turun mandi hitam, pernikahan, batagak gala, atau disebut pengangkatan datut dan kematian.